Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini untuk mata kuliah statistik bisnis kita masuk kepada bab regresi linear. Apa itu regresi linear? Analisis regresi linear dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan pengaruh atau hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah. Yang pertama adalah variabel penjelas, variabel explanatorik, variabel independen, atau secara bebas, atau disebut variabel X karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Kemudian variabel yang lain adalah variabel yang terkenal akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel independen atau variabel terikat atau variabel Y. Dalam grafik biasanya digambarkan sebagai ordinat atau sumbu Y. Kemudian untuk X dan Y itu disebut dengan koordinat. Kemudian kita review sebentar untuk sistem koordinat kartesius. Sumbu Y itu adalah sumbu yang horizontal, kemudian disebut sumbu ordinat. Sedangkan sumbu yang vertikal disebut sumbu absis atau disebut sumbu X. Kemudian di sini ada beberapa titik. Untuk yang berwarna hijau ini adalah koordinatnya 2,3. 2 itu adalah X, 2, kemudian 3 itu adalah Y, sehingga yang disebutkan adalah X, Y. Kemudian kalau yang warna biru adalah negatif 1,5, 1, min 2,5. Mana yang disebutkan pertama adalah variabel X-nya 1,5 negatif, kemudian Y-nya adalah 2,5 negatif. Lebih jelas, oke. Kemudian regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi lebih akurat dalam menganalisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Jadi, pada regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Kemudian regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya adalah variabel X, berpangkat paling tinggi adalah 1. Sehingga kalau digambarkan dalam sumbu kartesius, koordinat kartesius tadi pasti garis lurus. Untuk regresi sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Kemudian masuk ke persamaan linear dari Y terhadap X, akan muncul persamaan Y sama dengan A plus BX. Ya, Y sama dengan A plus BX. Y ini adalah variabel terikat. Kemudian A adalah nilai intercept, konstanta atau nilai tetap. B itu bisa positif atau negatif di sini. Ya. A juga bisa negatif atau positif. Kemudian B ini adalah merupakan koefisien regresi, slope, beta atau kemiringan. Sedangkan untuk X ini adalah variabel bebas. Persamaan regresi linear di atas dapat pula dituliskan dalam bentuk Y sama dengan sum dari X kali Y dibagi sum X kuadrat X. Kemudian metode untuk menentukan regresi itu ada metode scatter diagram atau diagram pencar. Pada metode ini garis regresi diperoleh dengan menarik garis taksir dari titik-titik koordinat, di mana persamaan regresi tidak bisa ditentukan dengan garis regresi dan bisa diketahui naik turunnya. Ini yang kedua adalah metode least
square atau kuadrat terkecil. Pada metode ini persamaan regresi ditentukan dengan menentukan A dan B yang rumusnya sebagai berikut. Jadi untuk menentukan A dan B itu ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu adalah metode least square. Metode least square itu adalah B itu sama dengan N. N itu adalah banyak data, kemudian sum dari X dikali Y dikurangi sum X dikali sum Y dibagi dengan N dikali sum dari X kuadrat dikurangi sum X dikuadratkan. Kemudian untuk mencari A itu adalah Y bar rata-rata nilai Y dikurangi B yang sudah kita hitung terlebih dahulu, kemudian dikali dengan X bar. Jelas. Kemudian rumus yang lain ada rumus yang lebih agak panjang. A itu ditentukan dulu sum dari Y dikali X kuadrat dikurangi sum dari X dikali sum XY dibagi dengan N dikali sum X kuadrat dikurangi sum X kuadrat. Kemudian yang B itu adalah N dikali sum dari XY dikurangi sum X dikali sum Y dibagi dengan N dikali sum X kuadrat min sum X dikuadratkan. Kemudian ada lagi dengan metrik. Ya, pendekatan metrik ini kita harus menentukan ini harus hafal dulu posisinya untuk metriknya. Jadi pendekatan metrik ini adalah metrik yang pertama metrik N X sum X di bawahnya adalah sum X kuadrat dikali dengan metrik AB sama dengan metrik sum Y sum XY. Kemudian untuk menentukan A itu sudah ada rumus determinasi A1 dibagi dengan determinasi A. Kemudian B itu adalah determinasi A2 dibagi determinasi A. Untuk A itu sudah ditentukan. Yang pertama adalah metrik dari N sum X sum X sum X kuadrat. Posisinya adalah 22. Kemudian A1 adalah sum XY sum Y sum XY sum X sum X kuadrat. Kemudian yang A2 adalah sum N sum X sum Y sum XY. Ini adalah sudah hafal terlebih dahulu. Kemudian untuk menentukan determinasi A itu adalah perkalian silang N dikali X sum X kuadrat dikali sum X dikali sum X atau sum X kuadrat dikurangi dengan sum X dikali sum X. Ini adalah perkalian silang ya. Ini dikali ini dikurangi ini dikali ini begitu. Sama dengan yang A1 dan A2. Ini dikali ini sum Y dikali sum X kuadrat, kemudian sum XY dikali sum X. Yang A2 adalah sum N dikali sum XY dikurangi sum XY dikurangi dikali sum Y. Seperti ini. Kemudian kita akan oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan?